Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1416, ada debu merah di dunia. Dengan mengatakan itu, Ye Chen hendak bergegas keluar dari susunan teleportasi. Namun, susunan teleportasi sudah beroperasi, dan sebelum dia bisa pergi, dia ditarik ke saluran luar angkasa. Buka untukku. Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, membuka saluran transmisi, dan langsung melarikan diri. Namun, meskipun dia melarikan diri dari saluran luar angkasa, dia tidak berada di kota kuno, tetapi di sekelompok gunung. Dia tidak terkejut sama sekali. Dia keluar secara paksa dari lorong luar angkasa, dan ruang itu terkilir karena ini, meskipun hanya sesaat sebelum dan sesudahnya, kesalahannya sangat besar, dan perbedaan antara depan dan belakang tidak terlalu banyak. Faktanya persis sama, dengan penglihatannya, dia tidak melihat kota kuno itu bahkan jika dia melihat dari dekat. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan peta, dan ingin memastikan di mana tempat ini didasarkan pada medan gunung. Hanya setelah memastikan lokasinya, dia dapat menemukan arah yang benar dan bergegas kembali, dan dia tidak dapat membuat kesalahan. Namun, dia memeriksa lebih dari selusin peta sebelum dan sesudah, tetapi dia tidak menemukan gunung tempat dia berada. Dengan kata lain, Donghuang terlalu besar, tetapi gunung itu terlalu kecil untuk ditemukan di peta. Sialan. Ye Chen mengutuk dalam hati, menyesali bahwa dia pergi dengan tergesa-gesa. Kamu Chen. Saat Ye Chen kesakitan, ada suara terkejut dari Chaos Divine Cauldron. Raja Iblis dan yang lainnya menatap Ye Chen dengan bingung, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Kembali. Ye Chen dengan santai melepaskan mereka bertiga, dan terus mencari lokasi di peta. Ini, masih ada reinkarnasi di dunia ini. Mereka bertiga keluar, masih dalam kebingungan, berusia 200 tahun, tiba-tiba teringat akan kehidupan sebelumnya, sulit bagiku untuk menerimanya untuk sementara waktu. Dan itu hanya karena terlalu berlebihan misterius, sangat misterius sehingga orang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ini benar-benar seperti mimpi. Sebelum bangun dari mimpi, mereka masih bertarung dengan para dewa dan iblis di Beizhen Changyuan. Mereka bertarung sampai mati dan Dao Xiao, bertarung sampai titik darah penghabisan untuk pegunungan dan sungai Gritchu. Tanpa diduga, setelah terbangun dari mimpinya, dia telah bereinkarnasi di masa lalu dan sekarang, dan 200 tahun telah berlalu di dunia ini, dengan ingatan yang samar dan jelas, bahkan raja yang mengalahkan dunia pun pusing. Tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Mereka bertiga menyeringai dan memandangi dua lainnya dengan ekspresi aneh. Mereka memiliki hubungan yang rumit di kehidupan sebelumnya. Mereka adalah lawan dan rekan seperjuangan, tetapi belum lama ini, ketiganya dari mereka berjudi, Fang membentuk tim untuk berjudi. Masalah reinkarnasi, kembali dan cerna perlahan. Ayo, mari kita lihat di mana ini. Ye Chen menyeret tiga orang yang kebingungan, kamu berasal dari sini, kamu harus tahu gunung-gunung ini. Mereka bertiga terbangun, melihat Ye Chen sangat cemas, mereka melangkah ke langit tanpa bertanya mengapa, menghadap ke pegunungan, untuk alasan ini, Raja Hantu dan Raja Darah juga mengeluarkan peta. Jangan lihat itu, Gunung Yanjun. Raja Iblis meliriknya, lalu berbalik dan turun ke Sutian. Mengapa kamu terlihat begitu akrab? Raja Hantu dan Raja Darah juga berjalan di kehampaan. Seberapa jauh dari kota kuno yang kita tinggalkan? Ye Chen buru-buru bertanya. Setidaknya 1.000.000 mil. Pergi. Ye Chen melangkah ke Sutian selangkah demi selangkah. Lewat sini. Kata-kata Raja Iblis membuat Ye Chen sangat malu, dan buru-buru mengubah arah. Raja Darah dan Raja Hantu tidak menganggur, dan segera mengikuti, dan mereka berempat melesat melintasi langit seperti dewa. Perlu disebutkan bahwa mata mereka bertiga memandang Ye Chen dengan penuh makna. Ye Chen dapat menemukan benua Xuan Huang dari Dacu, yang membuktikan bahwa Dacu memenangkan perang melawan iblis 200 tahun yang lalu. Namun, mereka mungkin tidak tahu bahwa banyak hal terjadi setelah mereka mati bersama Raja Iblis Langit, seperti kunjungan Raja Iblis Langit ke Dacu, kehancuran kota Southern Chu, betapa tragisnya pertempuran para biksu Dacu untuk melindungi Ye Chen. Seperti Ye Chen, Chen membantai Kaisar. Jika Anda memberi tahu mereka apa yang terjadi selanjutnya, saya tidak tahu betapa terkejutnya mereka, itu akan menjadi tindakan melawan langit. Ye Chen tidak memperhatikan mata mereka bertiga, semua pikirannya tertuju pada Hong Chen.
Dia tidak dapat mempercayainya, dan dia tidak berani percaya bahwa orang-orang dari ruang dan waktu masa depan benar-benar dapat bereinkarnasi di Dacu. Jelas, masalah ini sangat melanggar aturan. Waktu dan ruang sudah tidak teratur, tetapi sekarang dibalik oleh reinkarnasi. Jalinan ruang dan waktu kacau balau. Bahkan Hong Chen bisa bereinkarnasi, jadi Shen Xuanfeng dan Ye Xingchen juga harus bisa bereinkarnasi. Pikiran Ye Chen berpacu, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Setidaknya mereka bisa memberi tahu Hong Chengsui dan Chu Lingyu bahwa masih ada Hong Chen di dunia ini, dan masih ada ribuan lainnya Sang Yue, dan Saintes Xing Yue. Hubungan asmara dengan Shen Xuanfeng dan Ye Xingchen di kehidupan sebelumnya dapat berlanjut ke kehidupan ini. Memikirkan hal ini, darahnya melonjak, dan kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat. Dalam sekejap, Raja Iblis dan yang lainnya banyak yang diusir. Melihat ini, Ye Chen melambat pada poin lain, dan menunggu mereka selama 3 hingga 5 detik dengan sangat perhatian, dan kemudian langsung menerima Chaos Cauldron, agar tidak berlari terlalu cepat dan kehilangan semuanya lagi. Sekarang, Raja Iblis dan yang lainnya merasa malu, sangat malu, raja yang tak tertandingi dihancurkan oleh junior ini di kehidupan sebelumnya, dan dia juga dihancurkan di kehidupan ini, dan dia menjadi beban bagi Ye Chen. Di bawah sinar bulan, Ye Chen seperti cahaya ilahi, menggambar busur indah di langit malam. Pada titik tertentu, prototipe kota kuno yang samar-samar muncul di matanya, itu adalah kota kuno yang telah mereka tinggalkan sebelumnya. Setelah 1 juta mil, dia akhirnya terbang kembali dengan tiba-tiba. Saat jarak semakin dekat, Ye Chen sedikit menyipitkan matanya, dan melihat ke kejauhan dengan sedikit cemberut. Tetapi di luar kota kuno, ada orang-orang yang bergerak, itu bisa digambarkan sebagai lautan manusia, berdiri di seluruh dunia. Banyak dari mereka adalah anggota Sekte Dewa Bulan Matahari, dan pertempuran itu tidak kecil, masing-masing dengan niat membunuh. Meski jauh, Ye Chen masih bisa melihat gambar di sana. Di tengah kerumunan ada platform tinggi, di mana berdiri pilar tembaga, dan seseorang terkunci di pilar tembaga. Itu adalah seorang pria dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang camping, ekspresinya kusam, matanya kosong dan tak bernyawa, tanpa sedikit pun emosi manusia. Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam, dan dia bisa membayangkan apa yang terjadi setelah dia pergi. Lelaki tua berbaju ungu pasti telah menarik Sekte Dewa Bulan Matahari yang kuat, dan secara keliru menganggap Hong Chen sebagai dirinya. Omong kosong datang dan pergi, Hong Chen tidak musuh kuat, sehingga Anda akan tertangkap. Adapun adegan saat ini, kemungkinan besar Sekte Dewa Bulan Matahari membunuh ayam dan monyet untuk memberitahu kuartet bahwa dia tidak mudah dipusingkan dengan Sekte Dewa Bulan Matahari, dan jika dia memprovokasi Sekte Dewa Bulan Matahari, akhirnya akan terjadi. Sangat menyedihkan. Saat berbicara, Ye Chen terbang mendekat, menutupi wajahnya dengan topeng, menutupi napasnya dengan evolusi Zhou Tian, lalu bersembunyi di sudut kerumunan, melihat debu merah yang terkunci di pilar tembaga platform batu. Situasi Hong Chen sangat menyedihkan, dia tersangkut melalui tulang kecapi, berlumuran darah, tetapi dia tidak tahu rasa sakitnya. Ye Chen mengepalkan tinjunya, Hong Chen ada di puncak Dacu, jika dia turun ke surga dan banyak sekali alam dalam keadaan tanpa reinkarnasi, dia pasti ada di tingkat yang sama dengan 6 alam. Namun, setelah reinkarnasi, hanya orang bijak yang dapat dibudidayakan di dunia manusia, bagaimana mereka bisa melawan pengepungan Sekte Dewa Bulan Matahari. Berbicara tentang Sekte Dewa Bulan Matahari, Ye Chen melihat sekeliling platform batu lagi. Sekte Dewa Bulan Matahari memiliki lebih dari 100 orang yang kuat, dan barisannya sangat besar, 3 Raja Semu, 9 tingkat suci. Aku hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Mata Ye Chen berkedip, siap untuk membunuh Hong Chen setiap saat. Mengapa kamu terlihat persis sama dengan Ye Chen? Raja Iblis di Kuali juga bisa melihat itu, ekspresi mereka sedikit heran. Mereka tidak tahu hubungan antara Ye Chen dan Hong Chen di kehidupan mereka sebelumnya, dan mereka tidak mengetahuinya. Mungkinkah Dewa Xuanfeng yang bereinkarnasi? Mereka bertiga saling memandang. Dalam ingatan mereka, selain tubuh Dao Hong Chen dan Ye Chen, hanya Shen Xuanfeng yang terlihat persis sama dengan Ye Chen. Bagaimana situasinya? Ketika mereka bertiga berbicara, ada penonton teater yang datang dari seluruh dunia. Melihat 3 Raja Semu dari Sekte Dewa Bulan Matahari, hati mereka langsung bergetar, dan ekspresi mereka menjadi pucat karena ketakutan. Apalagi yang bisa terjadi? Seseorang mengacaukan Sekte Dewa Bulan Matahari. Penonton yang datang lebih dulu menghela nafas, aku mendengar bahwa orang itu melukai sesepuh dari Sekte Dewa Bulan Matahari di kasino, dan sesepuh pergi untuk menyelamatkan tentara dan menekannya. Jika Anda ingin membunuh orang itu, Anda harus membunuh orang itu di depan umum untuk mengguncang dunia.
Berani memprovokasi Sekte Dewa Bulan Matahari, orang itu pasti penuh. Seseorang memandang Hong Chen yang terkunci di pilar tembaga dengan lidah di pipi, jika kamu memprovokasiku, maka tolong lari. Itu adalah putra Sekte Dewa Bulan Matahari yang menangkapnya. Seseorang menghela nafas dan berkata, akan aneh untuk mengatakan pria itu, ketika putra Sekte Dewa Bulan Matahari membunuhnya, dia masih berjalan di jalan bodoh, tidak melarikan diri atau menolak, dan ditekan oleh putra Sekte Dewa Bulan Matahari dengan satu telapak tangan, kamu tidak bodoh. Kurasa dia ketakutan setengah mati oleh kekuatan Dewa Putra Sun Moon. Seseorang membelai janggutnya. Masalah ini cukup untuk dibanggakan oleh putra matahari dan bulan di paruh pertama tahun ini. Banyak orang melihat ke arah platform batu. Dewa Matahari dan Bulan berbaring dengan nyaman di singgasana, dengan main-main lihat wajahnya, dan postur yang superior, menekan dengan satu telapak tangan sialan, itu cukup keras untuk berpura-pura. Episode 1417, saya ingin menantang Anda. Ini adalah harga untuk memprovokasi Sekte Dewa Bulan Matahariku. Di tengah diskusi, Raja Kuasi Sage berambut darah dari Sekte Dewa Bulan Matahari berbicara, suaranya samar dan agung, dan kata-katanya mengguncang segala arah. Membosankan, aku akan dipenggal dengan putra dewaku. Dewa Matahari Bulan mengajari putra dewa untuk tertawa menggoda dan main-main, berbaring malas di singgasana, dengan santai memutar kunci zamrud di ibu jarinya. Dekrit. Pria tua berpakaian ungu yang diayunkan terbang oleh Ye Chen di rumah judi sebelum mengajukan diri untuk melangkah ke platform awan, memegang pedang pembunuh yang ganas di tangannya, matanya penuh dengan cahaya yang ganas. Tunggu sebentar. Pria tua berbaju ungu baru saja mengangkat pedang pembunuhnya, tetapi sebelum dia bisa menebasnya, dia diinterupsi oleh pekikan lembut. Ye Chen keluar, langsung menarik perhatian para biksu dari semua tempat. Di mana generasi Xiao Xiao berani membuat kesalahan di sini? Lelaki tua berbaju ungu itu berteriak keras. Jelas, aku di sini untuk menyelamatkan orang. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai, dan satu kalimat menyebabkan keributan di sekitarnya. Sekte Dewa Bulan Matahari sedang dalam pertempuran seperti itu, kamu, seorang sok bijak, datang untuk menyelamatkan orang. Masih ada kaki tangan, cepat bawa mereka bersamaku. Seorang lelaki tua berbaju ungu berteriak keras. Dengan perintah, pembangkit tenaga Sun Moon God Sekte bergegas maju, mengepung empat arah, mengaktifkan teknik rahasia, dan menyegel Ye Chen di tempat. Hanya butuh 1 detik sebelum dan sesudah, dan proses mengambil orang sangat mulus. Oke, otak lain membanjiri. Melihat Ye Chen ditekan, desahan tiba-tiba terdengar. Mengapa kamu tidak mengatakan mereka kaki tangan? Mereka semua sangat lucu. Bahkan dengan IQ ini, kamu berani datang ke sini untuk menyelamatkan orang, kamu pantas ditangkap. Semua orang memandang Ye Chen seperti orang idiot. Apakah IQ orang bijak di era ini begitu biasa? Banyak biksu senior mengelus janggut mereka dengan penuh arti, jika semua junior seperti ini, saya sangat senang. Ye Chen mengabaikan diskusi dari semua penjuru. Meskipun dia dilarang, dia tetap tidak melawan. Sebaliknya, dia memandang Senzi Sun Moon dengan penuh minat, aku ingin menantangmu. Apa yang kamu berani? Mundur. Sebelum lelaki tua berpakaian ungu itu bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh tawa samar Dewa Matahari Bulan. Aku sudah lupa perasaan ditantang di depan umum. Akankah putra Tuhan menjawabnya atau tidak? Ye Chen masih menatap Senzi Sun Moon sambil tersenyum. Terima, kenapa kamu tidak menerimanya? Sudut putra Sekte Dewa Bulan Matahari sedikit mengangkat mulutnya, lalu bangkit, masih tersenyum main-main, lepaskan larangannya, biarkan aku bersenang-senang. Setelah kata-kata itu jatuh, orang kuat yang melarang Ye Chen menarik metode rahasia, dan tertawa seperti putra Dewa Matahari dan Bulan, matanya penuh dengan penghinaan, dan dia memiliki kepercayaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi pada putra dewanya sendiri. Kita bisa bertarung dengan baik hari ini. Setelah larangan dicabut, Ye Chen meregangkan tubuhnya dengan ganas. Berani menantangku, kamu bukan orang yang tidak dikenal, lepaskan topengmu. Putra Sekte Dewa Bulan Matahari datang dari langit, berjalan dengan anggun, memegang kipas lipat di tangannya, mengguncangnya dengan lembut, bisa jadi mengatakan bahwa dia penuh kekuatan sobat, mereka yang tidak tahu berpikir orang ini adalah ahli senior. Jika kamu ingin melihat wajahku yang sebenarnya, maka pukullah aku. Ye Chen menyisir rambutnya dengan sadar. Bagus sekali. Sun Moon Senzi tersenyum tipis, melangkah melintasi langit yang kosong, dan membunuh Ye Chen dalam sekejap. Telapak tangannya menjadi pisau, dan Ling Tian menebas, kekuatan telapak tangan itu mengejutkan semua arah. Namun, adegan berdarah imajiner tidak muncul, dan telapak Sun Moon Senzi benar-benar menebas udara, atau dengan kata lain, ketika telapak tangan itu hendak mengenai Ye Chen menghilang secara ajaib.
Bagaimana mungkin? Ekspresi Sun Mun Senzi berubah drastis. Tidak ada yang mustahil. Dengan tawa panjang, Ye Chen telah muncul di belakang Sun Mun Gatsan, dengan telapak tangan yang mengintegrasikan metode rahasia terlarang, dengan kuat menekan punggung Sun Mun Gatsan. Di tempat, Dewa Putra Sun Mun disegel, dan sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, pedang pembunuh merah ditempatkan di bahunya, dan kemudian suara halus bergema di langit, "Kamu kalah." Ini. Keempat biksu semuanya membatu, mulut mereka setengah terbuka, dan mereka melihat ke sisi itu dengan wajah bingung. Itu hanya sesaat sebelum dan sesudah, dan putra sekte Dewa Bulan Matahari ditekan. Truk, tut. Seseorang membuka mulutnya, orang yang terkunci di pilar tembaga dapat menerbangkan orang suci dengan satu telapak tangan, bahkan jika dia ditekan oleh telapak putra Dewa Bulan Matahari, dapat dilihat bahwa putra Dewa Bulan Matahari akan mati. Kekuatan pertempuran orang suci itu adalah dia bahkan belum melakukan satu gerakan pun di depan Yi Zunseng. Apakah kamu tampil tidak normal? Apakah kamu meremehkan musuh? Tidak bangun. Apakah kamu kenyang? Bagaimana ini mungkin? Pembangkit tenaga Sun Mun Gatsek juga tercengang. Dari Raja Kuasi Bijak hingga Kuasi Bijak, mereka semua tampak tidak percaya. Mereka tahu kekuatan tempur Putra Matahari Bulan mereka tidak hanya memenggal seorang suci, tapi sekarang dalam pertempuran melawan Yi Zunseng, dia benar-benar dikalahkan dengan satu gerakan. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Di tengah keheranan, raungan Putra Matahari bergema di langit. Dia yang sebelumnya sombong dan puas diri sekarang seperti anjing gila. Betapa mulianya dia, bagaimana dia bisa menerima kenyataan kekalahan yang menghancurkan, dan lawannya hanyalah seorang sok bijak. Berisik. Ye Chen menjentikkan jimat ajaib, yang langsung membuat mulut Dewa Putra Matahari dan Bulan menjadi gila. Lepaskan anakku dewa. Pusat kekuatan Sun Mun Gatsek bereaksi, dan bergegas dari segala arah, semua wajah membunuh, dan langit yang hancur runtuh sedikit demi sedikit. Jujur, halo, semuanya. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, dan mengepalkan pedang Cixiao dengan erat. Energi pedang mengamuk, dan tenggorokan putra Dewa Matahari dan Bulan telah dipotong. Kamu sedang mencari kematian. Raja Semu dari Sekte Dewa Bulan Matahari sangat marah, dan niat membunuh mereka tidak dapat ditahan. Jika mereka tidak peduli tentang keselamatan putra Dewa Bulan Matahari, mereka akan menggunakan teknik pembunuhan pamungkas sejak lama. Biarkan dia pergi, kata Ye Chen dingin. Bahkan tidak memikirkannya. Terdengar teriakan marah dari segala arah. Kamu harus memaksaku untuk melakukannya. Mata Ye Chen menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya dan merobek lengan Sun Mun Senzi, dan darah segera menyembur keluar. Ini adalah pemandangan berdarah, yang sangat mencolok. Anda, lepaskan atau tidak? Ye Chen mengangkat tangannya dan mengangkat satu tangan Sun Mun Gatsan. Biarkan dia pergi. Raja Semu dari Sekte Dewa Bulan Matahari mengertakkan gigi, dan akhirnya mengeluarkan perintah ini. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa Ye Chen adalah orang gila yang bisa melakukan apa saja. Itu benar. Ye Chen mengangkat tangannya, tepat ketika Hong Chen dilepaskan, dia dimasukkan ke dalam tripod. Dia telah dibebaskan, biarkan putra dewaku dibebaskan. Raja Sok Bijak dari Sekte Dewa Bulan Matahari menatap Ye Chen. Lepaskan, tentu saja kamu harus melepaskannya, kata Ye Chen, dan terus melangkah mundur bersama Sun Mun Senzi. Melihat ini, semua pembangkit tenaga dari Sekte Dewa Bulan Matahari bergegas, dan banyak orang sudah mempersiapkan teknik rahasia pengetahuan, dan ketika Ye Chen melepaskan putra Dewa Bulan Matahari, mereka akan langsung membunuh Ye Chen. Namun, mereka masih meremehkan Ye Chen, bagaimana mereka bisa melepaskannya dengan mudah dalam situasi saat ini. Tetapi melihat bahwa dia menggambar klon dan menghubungkan kehidupan putra Dewa Bulan Matahari dengan teknik rahasia tabu, orang kuat dari Sekte Dewa Bulan Matahari hendak menyemburkan darah, tetapi dia masih meremehkan IQ Ye Chen. Ye Chen mulai mundur, hanya menyisakan klon untuk menahan Sun Mun Senzi. Meskipun pusat kekuatan agama Dewa Bulan Matahari sangat kuat, mereka tidak berani bertindak gegabah, tidak hanya berani tidak bertindak gegabah, tetapi juga melindungi Ye Chen dengan hati-hati, karena jika Ye Chen sendiri melakukan kesalahan, itu akan memengaruhi avatar, begitu itu memengaruhi avatar, matahari dan bulan kehidupan anak Allah tidak dapat dijamin. Tapi melihat Ye Chen bola-balik, kecepatannya meningkat, dan kemudian dia berbalik dan lari, dan kemudian Ye Chen kembali dengan kata-kata dingin, teknik rahasia akan menghilang dalam setengah jam, saya menyarankan semua orang untuk tidak mengejarnya. Sebaiknya kamu dan aku hidup damai, jangan membuatku gila. Saya harus mengatakan, kata-katanya masih sangat jera, beraninya Sekte Dewa Bulan Matahari yang kuat mengejarnya. Luar biasa.
Para biksu Sifang menyeringai dan mendecakkan lidah mereka, berpikir bahwa Ye Chen ada di sini untuk mati. Siapa yang mengira akan ada pembalikan yang mengejutkan, dan trik ini cukup dalam, jadi dia mundur sepenuhnya. Melihat pusat kekuatan Sekte Dewa Bulan Matahari, mereka sangat berdedikasi. Mereka mengepung putra Dewa Bulan Matahari 3 kali masuk dan keluar, dan mereka tidak berani melangkah maju dengan mudah, karena takut memprovokasi avatar Ye Chen untuk meledak. Tidak sampai setengah jam kemudian avatar Ye Chen berubah menjadi gumpalan asap hijau. Membunuh. Antara langit dan bumi, segera terdengar suara gemuruh, itu adalah putra matahari dan bulan, seperti anjing gila, menakuti para biksu dari seluruh dunia untuk mundur dengan cepat, karena takut dimarahi oleh orang ini. Tetapi pada saat ini, Ye Chen tidak tahu kemana dia melarikan diri dengan dunia manusia, seolah-olah dunia telah menguap. Luar biasa. Melihat Ye Chen yang masih melonjak, Raja Iblis dan yang lainnya mendecakkan lidah mereka setelah bereinkarnasi di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui Sekte Dewa Bulan Matahari, yang merupakan raksasa dengan radius puluhan juta mil. Tapi itu sangat besar, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan Ye Chen, dan wajahnya hilang. Episode 1418, Pengudusan Segera. Di tengah malam, Ye Chen mendarat di sebuah kota kuno dan menyewa sebuah taman kecil seharga 1000 batu asal. Pada titik ini, dia melepaskan Hong Chen, dan bahkan Raja Iblis dan yang lainnya dibebaskan bersama. Hong Chen masih kusam, matanya kosong dan tak bernyawa, duduk di sana tak bergerak, seperti patung yang diukir di batu, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di dunia ini, lebih sunyi daripada kematian. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, tanpa menyipitkan mata, dia sangat yakin bahwa Hong Chen adalah seorang semi bijak, tanpa mata peri dari 6 jalur, tanpa darah khusus, hanya seorang biksu biasa yang tidak bisa lebih biasa. Tiba-tiba, dia membuka mata peri dan menatap lautan Dewa Hong Chen, tetapi yang membuatnya menyipitkan matanya adalah bahwa lautan Dewa Hong Chen sebenarnya adalah kekacauan, bahkan mata perinya tidak dapat melihatnya. Selain itu, dia juga dapat secara samar-samar merasakan kekuatan misterius yang tersembunyi di tubuh Hong Chen, muncul dan menghilang, begitu halus sehingga sulit dipahami, membuat hatinya yang ketakutan bergetar. Bukan Shen Xuanfeng, itu seharusnya Hong Chen. Raja Iblis juga menonton, matanya penuh makna yang dalam. Dia juga seorang semi bijak, dan kekuatan tempurnya sama sekali tidak kalah dengan Ye Chen. Raja Darah merenung. God San Sun Moon bisa mengalahkannya karena dia tidak melawan. Jika dia melawan, dia akan bisa menekan God San Sun Moon dengan satu telapak tangan. Raja Hantu menarik napas dalam-dalam, aku tidak bisa melihat melalui dia sama sekali. Hong Chen. Ketika mereka bertiga sedang merenung, Ye Chen sudah membungkuk dan ragu-ragu memanggil Hong Chen, tapi Hong Chen acuh tak acuh, hanya duduk di sana dengan hampa, seperti patung es yang berdebu. Apakah kamu masih ingat Chu Linger dan Chu Xuaner? Ye Chen tidak menyerah, dan nadanya setenang dan setenang mungkin, apakah kamu masih ingat istrimu Chu Lingyu dan muridmu Hong Chengsui? Pada saat ini, Hong Chen bereaksi, kilatan kebingungan melintas di matanya yang kosong, tetapi dia jatuh ke dalam momen yang membosankan lagi, tidak peduli bagaimana Ye Chen memanggil, dia tidak menanggapi sama sekali. Ye Chen mengerutkan kening. Dunia manusia hari ini sama dengan dunia manusia di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia bereinkarnasi, dia masih tidak bisa lepas dari reaksi ruang dan waktu. Ingatan dan kewarasannya berada di luar toleransi dunia ini. Dia benar-benar seperti orang mati berjalan tanpa emosi, mengembara di antara langit dan bumi. Dia tidak menelepon lagi, tetapi mengorbankan segel yang kuat untuk menahan Hong Chen di tempatnya. Apa yang terjadi padanya? Raja Iblis dan yang lainnya memalingkan muka dari Hong Chen, yang tidak tahu mengapa, dan menatap Ye Chen dengan curiga, mungkinkah ada yang tidak beres selama reinkarnasi? Kamu bisa mengatakan itu. Ye Chen sedikit mengangguk, dan tidak menceritakan rahasia antara dia dan Hong Chen. Bahkan jika dia mengatakannya, Raja Iblis dan yang lainnya mungkin tidak mempercayainya, karena masalahnya sendiri tidak konvensional. Reinkarnasi terlibat, ini misterius. Mereka bertiga mengerutkan kening, semuanya bingung. Jangan bicara tentang dunia manusia, mari kita bicara tentang orang yang bereinkarnasi. Ye Chen berkata, dan dia telah mengorbankan segunung slip giok, setiap potongan giok disegel dengan cahaya peringatan. Aku perlu 3 senior untuk membantu saya menemukan reinkarnasi orang-orang. Jika Anda melihat orang yang mirip, Anda dapat menghancurkan batu giok untuk mencoba. Mudah untuk dibicarakan. Mereka bertiga tidak sok, dan masing-masing menerima sepertiga dari slip giok. Ini akan memakan waktu lama bagi Dacu untuk kembali. 3 senior harus tetap rendah hati. Setidaknya sebelum kembalinya 9 Kaisar Dacu, jangan membuat terlalu banyak publisitas, lanjut Ye Chen.
Maksudmu Great Chu Nine Emperors? Tiga raja mengerutkan kening dan menatap Ye Chen, apakah mereka masih hidup? Hidup. Ye Chen tersenyum dan memberi tahu rahasia kuno, 9 Kaisar Chu Agung tidak mati di masa lalu, tetapi meninggalkan Chu Agung dan datang ke surga dan berbagai domain. 100 tahun yang lalu, para kaisar dan langit dewa pedang dan banyak orang kuat pergi ke Dacu, dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Masih hidup, oke. Ketiga raja bertepuk tangan serempak, mata mereka yang bersemangat bersinar, aku kalah dari mereka di kehidupan sebelumnya, dan aku harus bersaing dengan mereka di kehidupan ini. Ini sepertinya agak sulit. Ye Chen terbatuk datar. Kenapa, kamu tidak menyukai kami? Aku khawatir kalian bertiga akan dipukuli. Ye Chen mengangkat telinganya. Tidak yakin siapa yang mengalahkan siapa. Ketiga raja itu mendengus dingin. 9 Kaisar Chu Agung, tanpa kecuali, adalah semi-kaisar. Puncak. Mengapa kita tidak pergi mencari orang yang bereinkarnasi? Yah, masalah ini bisa diandalkan. Penting untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Dengan kata-kata Ye Chen, ketiga raja itu menoleh dan pergi. Mereka pengecut tanpa peringatan, dan mereka masih memperdebatkan keunggulan dan Wall. Keadaan puncak Zundi, hanya selangkah lagi dari Kaisar Agung, keberadaan macam apa itu, sangat memalukan untuk membunuh mereka dengan satu kentut. Orang tua itu mengetahuinya, ini juga hal sepele. Melihat ketiga raja yang berlari lebih cepat dari seekor kelinci, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, merasa sangat malu. Dalam sekejap mata, tiga raja menghilang, mereka memang tidak berjalan lambat, dan postur mereka mendominasi. Ye Chen menutup matanya dan menatap Hong Chen lagi. Dunia fana benar-benar seperti dunia fana yang berputar ini, melawan ruang dan waktu, menginjak reinkarnasi, tubuh penuh bekas luka, dan kenangan penuh lubang telah lama terkubur dalam reinkarnasi ruang dan waktu. Untuk beberapa alasan, melihat dirinya di masa depan, Ye Chen merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Dewa perang masa depan sekarang seperti mayat berjalan. Apakah karena pahlawannya terlambat, atau tahun-tahun terlalu kejam? Di masa depan, dia juga harus menyaksikan kerabat, kekasih, murid, saudara laki-laki, dan leluhurnya mati di langit berbintang satu persatu, melihat sekeliling, hanya dia yang tersisa untuk bertarung sendirian. Dia memahami rasa sakit semacam itu lebih baik daripada orang lain, dan dia bahkan dapat melihat pemandangan yang menyedihkan, dewa perang berambut putih, membawa hutang darah rakyat jelata, memulai perjalanan melawan langit dan mengubah arahnya, hanya bersedia melayani generasi mendatang, berjuang untuk masa depan, bahkan jika Anda kehilangan ingatan yang paling berharga. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, mengaduk rambut panjang Hong Chen dan pikiran Ye Chen. Ye Chen berbalik, menatap langit berbintang yang luas dengan tenang, dan memutuskan untuk pergi ke tanah suci Yaoqi untuk sementara waktu. Jika dia tidak baik-baik saja, dia akan menabrak Chu Lingyu. Dia adalah seorang murid Dewa Pedang Surga, dan dia mungkin akan pergi ke sana. Jika dia beruntung, mungkin Anda masih bisa melihat Zhong Xiao Hong Cheng Sui. Ini adalah cinta yang melintasi ruang dan waktu, apakah itu Chu Lingyu atau Zhong Xiao Hong Cheng Sui, dia akan membawa harapan ini kepada mereka, dan berharap mereka dapat melanjutkan hubungan mereka di dunia manusia. Pada suatu saat, Ye Chen tiba-tiba berbalik, berlutut di samping Hong Chen, dan diam-diam menutup matanya. Malam, masih sepi. Cahaya bintang yang terang terus mengalir pada mereka berdua. Siapa yang mengira bahwa Ye Chen dari dua ruang waktu akan duduk bersila di taman kecil yang sama di bawah malam yang damai, satu dengan pikiran jernih dan satu lagi dengan pikiran kacau, tetapi keberadaan mereka dengan sempurna menjelaskan jalan menyedihkan yang terbalik. Berjalan di langit, dan Anda akan menjadi tua saat Anda berjalan. Waktu berlalu dengan tenang, melewati fajar, dan mengantarkan malam yang sunyi lagi. Di bawah sinar bulan, tubuh Hong Chen sedikit bergetar, dan cahaya peri yang terang melilit tubuhnya. Ye Chen terbangun, dan tiba-tiba menoleh, tetapi terpesona oleh cahaya peri di tubuh Hong Chen, meskipun tingkat kultivasinya silau, matanya berlumuran, dan lautan dewa juga berdengung. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, apa yang dia lihat adalah pemandangan yang menakjubkan, Hong Chen yang dilarang berdiri, mengabaikan segel, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya bintang, menyilaukan. Yang menakutkan bukanlah ini, tetapi basis kultivasi Hong Chen, yang telah berkembang menjadi orang suci dalam sekejap. Ye Chen benar-benar terkejut, orang bijak dan orang bijak akan selamat dari 5 penurunan surga dan manusia, tetapi dunia manusia segera menjadi suci, yang disebut 5 penurunan surga dan manusia langsung menjadi pajangan untuknya. Hong Chen bergerak, mengangkat kakinya yang kaku, dan melangkah keluar dari taman kecil itu. Melihat ini, Ye Chen mengejarnya selangkah demi selangkah, dan mengulurkan telapak tangannya untuk meraih Hong Chen.
Namun, kecepatannya masih sedikit lebih lambat. Sebelum telapak tangannya menyentuh tubuh Hong Chen telah melarikan diri sejauh 8.000 kaki, dan yang bisa dia sentuh hanyalah bayangan Hong Chen. Tanpa banyak berpikir, dia melarikan diri lagi, matanya yang dalam menatap Hong Chen di depannya. Hong Chen mengambil langkah menjauh, dan dia mengikuti, karena takut secara tidak sengaja mengejarnya. Adegan berikutnya cukup aneh, tubuh Hong Chen kadang-kadang menjadi ilusi dan padat, dan setiap kali dia mengangkat kakinya, itu adalah langkah sederhana, tetapi jarak yang ditempuh berada di luar jangkauan kecepatan Ye Chen, sehingga dia tidak bisa melakukannya. Bergerak bola-balik setelah 3 napas, dia terlempar jauh. Dengan cara ini, keduanya, satu di depan dan satu di belakang, seperti cahaya peri dan cahaya dewa, melintasi gunung dan sungai, dan melintasi lembah dan dataran, menambahkan 2 sentuhan warna cemerlang ke langit malam yang dalam. Dapat dilihat bahwa kecepatan yang sangat dibanggakan Ye Chen benar-benar dihancurkan oleh Hong Chen. Dia mengejarnya sepanjang jalan, tetapi bukannya semakin dekat, jaraknya semakin jauh dan semakin jauh. Selama 3 hari penuh, keduanya tidak berhenti. Mereka melintasi gunung dan sungai hampir 10.000 mil, bahkan darah agung tubuh suci kuno Ye Chen menjadi lesu dalam pengejaran. Melihat jarak dari Hong Chen masih semakin jauh, mata Ye Chen berubah menjadi merah darah, dan dia tidak pernah merasa bahwa mengejar orang begitu sulit. Hong Chen sangat ilusi, meskipun dia selalu berada di matanya sepanjang waktu, sepertinya lebih jauh dari mimpi, di luar jangkauan. Baru pada malam hari keempat Ye Chen yang marah berhenti perlahan, terengah-engah. Dia tidak berhenti karena dia lelah, tetapi dia menghilang dari dunia manusia di depannya, dan dia menghilang setelah mengejarnya. Dia tidak dapat menemukan sedikit pun nafasnya di dunia, seolah-olah dunia telah menguap. Omong kosong. Ye Chen diam-diam mengutuk, menelan segenggam ramuan, dan mencari satu sisi, berteriak sepanjang jalan. Suara itu dibungkus dengan teknik rahasia, menyebar tanpa batas ke segala arah, dan kesadaran spiritual juga menyebar tanpa batas. Butuh 3 hari lagi untuk mencari, Hong Chen tidak menemukan mereka, tetapi dia menemukan banyak orang yang bereinkarnasi, dan dia secara sadar mengirim mereka untuk menemukan orang bereinkarnasi lainnya, menyebarkan perkembangan mereka, yang terbaik. Di depan, ada gunung besar lagi, dan dia masuk dengan langkah lelah. Begitu dia masuk, matanya berbinar, tetapi dia tidak menemukan dunia manusia, tetapi orang yang bereinkarnasi. Memalingkan muka, itu adalah seorang sarjana dengan keranjang buku di punggungnya. Dia sepertinya melewati gunung ini dalam perjalanan ke Beijing untuk ujian. Cendekiawan itu sedikit rapuh, bahkan mungil, dan sekilas dia terlihat seperti wanita, atau dia sendiri adalah seorang wanita, seorang sarjana yang menyamar sebagai pria. Bereinkarnasi di masa lalu dan sekarang, apakah kamu masih menyukai wanita yang menyamar sebagai pria? Ye Chen tersenyum, dengan perubahan dan kerumitan dalam senyumnya, seolah mengingat masa lalu kuno. Ye Chen, jika ada akhirat, kamu bisa mendoakanku cinta seumur hidup. Melihat cendekiawan itu, kalimat pedih ini tiba-tiba terdengar di telinganya, membeku di kota dan 200 tahun yang lalu, yaitu seorang wanita dari kecantikan tiada taraf, namanya Jining Xuang, dan dia adalah orang terakhir yang berdiri di depannya selama perang anti-jahat, dan wanita terakhir yang mati di pelukannya. Episode 1419, Kedaluwarsa. Saat berbicara, Jining Xuang yang bereinkarnasi telah datang. Dia benar-benar pekerja keras, dia membenamkan kepalanya dalam membaca buku-buku kuno sambil berjalan, dan ketika dia melewati Ye Chen, dia tanpa sadar mengangkat matanya dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah, tubuh suci kuno. Singkatnya, Ye Chen terkejut sesaat. Anda tahu, dia menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menutupi kesempatan Rao. Orang bijak yang agung mungkin tidak dapat melihat darahnya, tetapi Jining Xuang, seorang kuasi sage, dapat melihatnya secara sekilas. Tanpa sadar, dia samar-samar membuka mata peri, memindai asal Jining Xuang dengan cara yang halus. Matanya sangat jernih, tanpa kotoran sedikit pun di dunia, dan darahnya sangat biasa, jenis yang banyak ditemukan di dunia biksu, dan tidak ada yang namanya mata peri dan mata surgawi. Kecantikan tiada taraf, dia bahkan tidak bisa menemukannya di dalam dirinya. Sedikit kejutan. Namun, itu adalah biksu biasa, tetapi dia dapat melihat darahnya secara sekilas, dan itu adalah wanita biasa, tetapi itu membuatnya merasa sangat tertekan. Mata Ye Chen memiliki sedikit lebih banyak arti. Di antara para biksu pada tingkat yang sama, orang yang bisa membuatnya merasa tertekan, kecuali Hong Chen tingkat kuasi suci sebelumnya, adalah Jining Xuang yang bereinkarnasi di depannya. Dia terlihat biasa, tetapi dia sebenarnya sangat kuat. Kekuatannya berasal dari kebiasaannya. Dia telah dikultivasi hingga dia kembali ke sifat aslinya.
Bahkan dia, yang mengira dia tidak terkalahkan, tidak yakin akan mengalahkannya. Ada 6 mata abadi, Ji Ningsuang berkata pada dirinya sendiri dan mengeluarkan gaun neon dari tas penyimpanan dan meletakkannya di tubuhnya. Gaun neon itu sangat aneh sehingga bisa menutupi mata peri yang mengintip. Pakaian neonmu tidak buruk. Ye Chen menggosok matanya penuh dengan bintang emas dari pakaian neon yang menyilaukan. Aku masih punya ini, aku akan memberimu satu. Ji Ningsuang merobek tas penyimpanan itu lagi, dan mengeluarkan satu lagi darinya, yang juga penuh dengan cahaya peri misterius, sangat misterius. Sungguh memalukan, kata Ye Chen di bibirnya, dan dia menanggapinya dengan sangat sadar. Jika orang luar melihatnya, jangan bilang aku memberikannya padamu, kata Ji Ningsuang, berbalik dan pergi. Semuanya ada di sini, kembali ke tempat dudukmu dulu. Ye Chen menjentikkan tangannya, dan cahaya langit muncul, yang langsung jatuh ke tengah alis Ji Ningsuang, lalu mengeluarkan pot anggur, dan melompat ke atas batu besar. Satu sisi. Namun, yang mengejutkannya adalah gambar orang yang bereinkarnasi menangis kesakitan tidak muncul, tidak hanya tidak muncul, tetapi Ji Ningsuang di depannya sepertinya baik-baik saja. Aku salah membacanya, bukankah itu reinkarnasi? Ye Chen tertegun sejenak, lalu mencubit jarinya lagi untuk menghitung. Setelah 3 atau 2 detik, dia menghentikan kekuatan gaibnya dan memandangi Ji Ningsuang dari atas ke bawah. Itu benar. Memori cahaya surgawi telah kedaluarsa. Dia bergumam di dalam hatinya, dia menemukan alasan yang sangat aneh untuk situasi aneh ini, dan kemudian secara sadar mengeluarkan seberkas cahaya surgawi. Melihat cahaya peri terbang ke arahnya, Ji Ningsuang mengangkat tangannya sebelum kilasan kedua cahaya peri memasuki tengah alisnya, dia terjepit di antara 2 jari gioknya, dan tampak ingin tahu, apa ini? Ye Chen tercengang, menyingkirkan kendi, melompat dari batu besar, dan menatap Ji Ningsuang dengan ekspresi aneh setelah menemukan begitu banyak reinkarnasi. Ini adalah pertama kalinya Ji Ningsuang mengalami situasi seperti itu. Tanpa sadar, dia membuka mata peri lagi, memusatkan kekuatan muridnya sangat dekat, dan menatap lautan dewa Ji Ningsuang, tetapi melihat cahaya peri ingatan pertama berkeliaran di sekitar lautan dewa, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana situasinya? Bahkan dengan konsentrasi Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya ketika melihat pemandangan ini. Gunakan mata peri padaku lagi. Ji Ningsuang menghancurkan cahaya peri memori, menunjuk ke tengah alisnya, mengukir pola peri, dan menyilaukan mata peri Ye Chen yang penuh dengan bintang emas. Teknik abadimu juga bagus. Ye Chen menggosok matanya lagi, dan mata kirinya menjadi hitam. Ini tidak bisa diberikan kepadamu. Ji Ningsuang mengambil keranjang buku dan pergi dengan buku-buku kuno di tangannya. Sialan. Ye Chen menggelengkan kepalanya, mengangkat tumitnya, dan membawa tas besar di tangannya, dia ingin memasukkannya ke dalamnya, dan menemukan tempat di mana tidak ada orang untuk mempelajarinya dengan hati-hati, setidaknya dia punya untuk mengetahui mengapa ingatan peri cahaya tidak berguna baginya. Namun, dia masih meremehkan Ji Ningsuang, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, dia menghilang, dan dia muncul kembali 8.000 kaki jauhnya, seolah dia tahu Ye Chen akan menangkapnya, jadi dia pindah lagi. Hai. Ye Chen mendapatkan kembali energinya, dan dia mengangkat kakinya untuk mengejarnya, dan karung besar di tangannya telah diganti dengan gada menurut pendapatnya, untuk master seperti Ji Ningsuang, yang terbaik adalah belajar setelah tertegun. Ji Ningsuang balas menatapnya, terutama ketika dia melihat dia mengejarnya dengan gada, dia sedikit terkejut, dia tidak tahu mengapa Ye Chen mengejarnya, dan dia bertingkah seperti berkelahi. Dia sepertinya tidak terlalu suka berkelahi, dia berbalik dan pergi, gerakannya licik dan kecepatannya tidak lambat. Melihat ini, Ye Chen mengejar lebih keras lagi. Jika aku tidak bisa mengejar Hong Chen, aku mengakuinya. Jika aku bahkan tidak bisa mengejarmu, maka aku akan berhenti main-main di masa depan. Dia penuh percaya diri, tetapi fakta membuatnya sedikit malu, dia mencoba yang terbaik, tetapi dia terlempar oleh Ji Ningsuang dalam keadaan linglung, dan mengejarnya semakin jauh. Sambil mengejar, Ye Chen mengangkat alisnya dan melirik Sutian ke depan. Di sana, ada seekor keledai yang berlari sembrono, keempat kukunya berderak, dan langit bergemuruh, dan lonceng yang tergantung di lehernya mengeluarkan suara yang sangat renyah. Keledai itu, perhatikan baik-baik, apakah itu Raja Qi? Ketika Ye Chen melihat ke atas, Raja Qi juga melihat Ye Chen. Dia terkejut sesaat, lalu melolong serigala. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari, dan berjalan ke arah yang sama dengan Ji Ningsuang. Ye Chen mendengus, masih menjadi liar. Ketika Raja Qi melihatnya, dia berlari lebih cepat lagi. Namun, bagaimana dia tahu bahwa Ye Chen tidak mengejarnya, melainkan Ji Ningsuang di depannya?
Dengan cara ini, Ji Ningsuang ada di depan, Raja Qi di belakang, dan Ye Chen di belakang. Mereka bertiga melewati malam yang sunyi seperti tiga lampu langit. Mungkin kecepatannya terlalu cepat, dan orang yang lewat tertegun. Tidak sampai di luar kota kuno 80.000 mil jauhnya, Ye Chen, yang berlomba sepanjang jalan, jatuh dari kehampaan. Yang paling menyakitkan adalah dia benar-benar tidak mengejar Ji Ningsuang. Namun, meskipun dia tidak mengejar Ji Ningsuang, dia berhasil mengejar Raja Qi, dan itu adalah pukulan yang bagus. Sebelumnya, keledai murahan inilah yang mencuri harta Xiao Linghua dan Mensan, jadi mengapa kedua orang itu mencarinya ke seluruh dunia? Saya tidak ingin bertemu dengannya, jadi saya menangkapnya. Aku tidak mencuri hartamu. Qi Wang bangun dengan panik, wajah keledainya penuh dengan garis-garis hitam. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Ye Chen meraih lonceng penyimpanan Qi Wang dan melangkah ke kota kuno, karena Ji Ningsuang juga memasuki kota kuno ini, mungkin rumahnya ada di sini. Simpan beberapa untukku, teriak Qi Wang, dan terlatih-tatih mengejarnya. Satu orang, satu keledai, satu di depan dan satu di belakang, pemandangannya sangat indah, orang yang lewat di jalan mau tidak mau melihat ke samping, kebanyakan dari mereka melihat ke arah Raja Qi, mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Keledai berjalan. Raja Qi mengabaikannya secara langsung, dia sedang memikirkan hartanya, apakah itu dicuri atau ditipu, semuanya ada di bel penyimpanan, tapi itu dimasukkan ke dalam sakunya oleh Ye Chen. Di depan, Ye Chen berhenti dan melihat Ji Ningsuang, yang dimakamkan di sebuah buku kuno di sebuah warung teh. Aku berkata, kecepatanmu diwarisi dari leluhurmu. Ye Chen datang, sangat akrab, dan duduk di hadapan Ji Ningsuang yang bereinkarnasi, dan terus menepuk debu di tubuhnya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Aku haus, dan aku sedang terburu-buru untuk minum teh. Ji Ningsuang tersenyum bodoh, dan membenamkan kepalanya ke dalam buku lagi. Alasan ini, aku menyukainya. Gadis ini cantik, dan aku juga menyukainya. Qi Wang juga datang, dan dia juga berkenalan, dan langsung berubah menjadi bentuk manusia, tetapi bahkan dalam bentuk manusia, wajahnya biasanya tidak panjang, begitu pula gigi. Umumnya besar, terutama dua gigi depan-depan. Bayiku, kembalikan aku. Melirik Ji Ningsuang, Raja Qi menatap Ye Chen lagi. Menurutnya, betapapun cantiknya seorang gadis, dia tidak bisa menandingi bayinya. Uang hanya bisa disengaja. Bagus kamu tidak menendang sampai mati, dan kamu masih menginginkan bayi. Ye Chen melirik Raja Qi. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia, bagaimana Anda bisa mengembalikannya kepada saya, sayang. Itu tergantung pada apa rahasianya. Itu pasti rahasia besar. Raja Qi mencondongkan tubuh lebih dekat, pernahkah kamu mendengar tentang tanah suci Yaoqi? Keluarga mereka memiliki harta, yang tidak biasa, dan mereka dapat dijual dengan harga yang bagus jika dicuri. Kamu berbicara omong kosong, aneh bahwa tanah suci Yaoqi tidak memiliki harta. Masalahnya adalah aku tahu di mana bayi itu berada. Raja Qi mengedipkan mata ke arah Ye Chen, keluarga mereka akan mengadakan acara akbar, dan kita akan mencuri bayi itu saat mereka berada dalam kekacauan. Apakah kamu ingin melakukannya? Aku tidak tertarik dengan harta mereka. Ye Chen menyesap tehnya, dan pergi ke tanah suci Yaoqi untuk mencuri harta karun. Kecuali jika otaknya ditendang oleh keledai, Dewa Pedang mungkin tidak akan keluar setelah masuk. Aku tidak tertarik pada bayi, aku selalu tertarik pada kecantikan. Qi Wang tersenyum sedikit sedih, Dewi Yaoqi, yang paling cantik di Wastelen Timur, aku sangat mengenalnya, jadi aku memanggilnya untuk mengobrol denganmu. Kamu sangat mengenalnya. Ye Chen memandang Raja Qi dengan penuh minat. Kamu hanya mengatakan apakah kamu bisa menggantungnya atau tidak. Menggantung benang, pernahkah aku tidur dengannya? Begitu kata-kata ini keluar, Ji Ningsuang, yang dimakamkan di buku seberang, mengangkat kepalanya, apakah kamu sudah tidur dengan Dewi Yaoqi? Ceritanya panjang untuk dikatakan. Ye Chen berkata dengan penuh arti, tidak masalah jika kamu tidak menyebutkannya. Orang tua itu penting, kemampuan membualmu juga diwarisi dari leluhurmu. Raja Qi juga berbicara dengan sungguh-sungguh. Episode 1420, Buku Surgawi Tanpa Kata. Kota kuno di malam hari masih penuh dengan bunga, dan jalan-jalannya penuh dengan orang, ada biksu yang datang dan pergi. Mungkin karena kota kuno ini tidak jauh dari tanah suci Yaoqi, itulah mengapa begitu ramai. Sebagian besar biksu yang bepergian datang untuk berpartisipasi dalam festival akbar Yaoqi, melewati kota kuno ini. Di kedai teh, Ye Chen dan yang lainnya masih minum teh. Raja Qi akhirnya tidak berbicara dengan Ye Chen untuk mencuri harta itu, dia menggelengkan kepalanya dan memandang Ye Chen tanpa daya dari waktu ke waktu, berharap Ye Chen akan melakukannya dengan baik dan mengembalikan hartanya.
Dia sedang melihat Ye Chen, tapi Ye Chen sedang melihat Jining Xuang. Dia masih seperti seorang sarjana yang rajin, masih terkubur dalam bukunya, seolah dia tidak peduli dengan gangguan di dunia. Dan keadaan pikirannya, tampaknya permukaan air tenang, tanpa gelombang, seperti ketika dia melihat tubuh suci kuno dan mata roda peri 6 jalur sebelumnya, dia tidak menunjukkan kejutan sedikit pun dari awal sampai akhir. Jika itu adalah orang lain, jika mereka melihat tubuh suci kuno dan 6 mata abadi, mereka mungkin akan berteriak, tetapi dia tampaknya baik-baik saja, hanya keadaan pikiran seperti inilah yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Ini bahkan lebih buruk di kehidupan sebelumnya. Ye Chen menurunkan matanya dan menyesap teh, dan datang ke surga dan 10.000 alam. Di antara orang-orang dengan peringkat yang sama, reinkarnasi Jining Xuang di depannya adalah hanya satu yang dia takuti. Setelah menontonnya di tengah malam, dia juga menebak beberapa petunjuk, yaitu, bakat Jining Xuang pasti tinggi di langit, dan pemahamannya tentang Tao juga telah mencapai kondisi sempurna. Yang disebut garis keturunan tidak relevan baginya. Tao adalah untuk kembali ke aslinya di biasa. Perlahan-lahan menutup pikirannya, dia mulai berpikir lagi tentang masalah mengingat cahaya peri, mengapa itu tidak berhasil di tempat Jining Xuang. Cahaya ingatan peri jelas ada di lautan dewa, tetapi tidak berhasil sama sekali. Apa yang ada di buku ini? Aku sangat terpesona olehnya. Raja Qi yang bosan tidak mau kesepian, dan melirik buku kuno di tangan Jining Xuang, tetapi dia tidak melihat setengah dari tulisan itu. Ini manusia dewa. Kamu bisa membaca tanpa kata-kata, Qi Wang menyeringai. Tidak pernah ada kekurangan bakat di dunia ini. Ye Chen berkata dengan santai, selama waktu itu dia melirik Jining Xuang dengan tidak jelas, mengetahui bahwa meskipun dia membaca buku tanpa kata, apa yang dia pahami adalah cara tertinggi. Berbicara tentang bakat, Dewi Yaoqi adalah bakat yang sebenarnya. Qi Wang menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, aku tidak ingin tubuh peri Yaoqi yang bagus, aku harus membuangnya, aku tidak pernah begitu berubah-ubah. Meninggalkan tubuh abadi Yaoqi, apa maksudmu? Ye Chen mengangkat alisnya dan menatap Raja Qi. Apakah kamu tidak mendengar? Dewi Yaoqi dulunya adalah fisik abadi Yaoqi, yang merupakan garis keturunan di langit, tidak lebih lemah dari fisik Sein. Sejauh menyangkut Raja Qi, dia terus menghela nafas sambil berbicara, tapi coba tebak Dewi Yaoqi apa yang dia lakukan, dia meninggalkan tubuh perinya dan berubah menjadi garis keturunan biasa. Masih ada hal seperti itu. Ye Chen menyentuh dagunya, Dewi Yaoqi ini benar-benar baru. Jangan berikan padaku. Ini sia-sia, Raja Qi mengutuk, seluruh anak yang hilang. Buku surgawi tanpa kata. Tepat ketika Raja Qi selesai berbicara, Ye Chen mendengar gumaman di kerumunan, dengan nada terkejut. Meskipun suaranya rendah, dia masih menangkapnya. Kemudian, saya melihat seorang lelaki tua dengan rambut ungu datang, pertama melirik Ye Chen dan Qi Wang, dan akhirnya jatuh pada Jining Xuang, tepatnya, jatuh pada buku tanpa kata di tangannya. Mata tua, buku tanpa kata-kata. Ye Chen melirik lelaki tua berambut ungu itu, dan matanya tertuju pada buku kuno di tangan Jining Xuang, baru kemudian dia menyadari bahwa buku itu mengandung misteri, yang tidak sesederhana kelihatannya. Di permukaan, buku ini untuk dijual. Orang tua itu membelinya. Anda bisa meminta harganya. Pria tua berambut ungu itu membuka mulutnya dan menatap Jining Xuang. Level, dan dia adalah Raja Semu yang kuat. Barang-barang leluhur tidak untuk dijual. Jining Xuang mengangkat kepalanya dan tersenyum sopan. Apakah ini benar-benar tidak untuk dijual? Pria tua berambut ungu itu sedikit menyipitkan matanya, dan nadanya menjadi lebih dingin. Tidak untuk dijual. Malu di wajahmu. Pria tua berambut ungu itu mendengus dingin, dan segera mengangkat tangannya untuk meraihnya. Sial, kamu membawa Ming untuk mengambilnya. Raja Qi mengutuk, tetapi dia berlari lebih cepat dari siapapun, dan sambil berlari, dia menoleh dan berteriak, persetan dengannya, kamu harus menidurinya. Ye Chen, Jining Xuang dan yang lainnya mengabaikan pria itu secara langsung, dan bersembunyi di depan telapak tangan lelaki tua berambut ungu itu. Sebuah warung teh yang bagus dihancurkan menjadi abu terbang oleh telapak tangan lelaki tua berambut ungu itu. Bawakan aku bukunya, aku akan mengampunimu. Pria tua berambut ungu itu menatap tajam ke arah Jining Xuang. Memang benar barang-barang leluhur tidak untuk dijual. Jining Xuang tersenyum anggun. Jadi, jangan salahkan lelaki tua itu karena kejam. Lelaki tua berambut ungu itu mendengus dingin, dan menghancurkannya dengan telapak tangan. Telapak tangan Raja Kuasi Sage sangat kuat, dan tanahnya retak sebelum jatuh. Jining Xuang acuh tak acuh, tidak mundur atau berkedip, dan kemudian menamparkan tangan batu giok kristalnya. Telapak tangan yang tampaknya biasa sebenarnya adalah perpaduan dari ribuan perubahan, yang semuanya berubah menjadi biasa dalam proses evolusi.
Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh, dunia dalam kekacauan, dan paviliun dalam radius 10.000 kaki semuanya runtuh dalam sekejap. Setelah pukulan keras, Ji Ningsuang berdiri diam seperti seorang sarjana yang lemah. Melihat lelaki tua berambut ungu itu lagi, dia dalam keadaan kacau, bersenandung ketika dia dikejutkan oleh telapak tangan Ji Ningsuang, dan setiap kali dia mundur selangkah, dia akan menginjak jejak kaki yang dalam di tanah, dan ketika dia menghentikan sosoknya, ada darah di sudut mulutnya tumpah, telapak tangannya yang kering juga menjadi berdarah. Mendesis. Melihat pemandangan ini, ada hembusan nafas ke segala arah, Raja Kuasi Bijak berdarah dari telapak Kuasi Bijak, dapat dikatakan bahwa dia benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Ji Ningsuang telah berbalik, dia benar-benar tidak suka berkelahi. Membunuh. Pria tua berambut ungu itu meraung marah, menolak menyerah, dan datang untuk membunuhnya, wajahnya ganas seperti setan. Siapa dia? Dia adalah Raja Semu Sejati, raksasa, dan selalu menyendiri. Dia tidak pernah kehilangan muka di depan umum, dan pihak lain hanya semu. Pertempuran segera pecah, dan pertempuran itu tidak kecil, dan loteng berubah menjadi abu. Ji Ningsuang naik ke langit dalam satu langkah, seolah dia tidak ingin mempengaruhi orang yang tidak bersalah. Pria tua berambut ungu mengejarnya, dan bahkan memindahkan senjata magis, yang merupakan prajurit Raja Suci yang menakutkan. Sutian bergemuruh, mengguncang langit dan bumi dalam kekacauan. Dapat dilihat bahwa Ji Ningsuang, seorang kuasi sage, berada di atas angin, kekuatan bertarungnya menakutkan, meskipun kekuatan magisnya biasa saja, kekuatannya tirani, dan lawan tidak dapat berbalik. Semua orang mengangkat kepala, mata mereka berbinar, dan semua orang terkejut, mereka memandang Ji Ningsuang seolah-olah sedang melihat monster, mengapa kamu begitu kuat ketika kamu terlihat biasa dan biasa-biasa saja? Kekuatan tempur seperti itu sebanding dengan tubuh suci kuno yang sunyi sebelumnya, dan bahkan memiliki kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu dengan Dewi Yaoqi. Terlalu banyak orang yang kagum, dan mereka memuji Ji Ningsuang. Generasi siapa yang lebih muda itu? Aku malu menjadi begitu luar biasa. Banyak biksu senior menghela nafas, jika kamu memberinya cukup waktu, masa depan pasti akan menjadi raksasa abadi. Pelacur ini tidak seganas biasanya. Ketika keempat pihak sedang berdiskusi, Qi Wang kembali, menyeringai dengan mulut keledai besar, mendesah dan mendecakkan lidahnya, kamu benar-benar pria sialan. Aku sudah mengatakan semuanya, tidak ada kekurangan bakat di dunia ini. Ye Chen santai, memegang kendi, minum dengan penuh semangat, menonton dengan penuh semangat, dan tidak membantu, karena Ji Ningsuang tidak membutuhkannya. Tolong, bahkan dia tidak yakin bisa mengalahkannya, bagaimana mungkin Raja Sok Bijak menjadi lawannya? Ngomong-ngomong, apa itu buku tanpa kata? Raja Qi menggaruk kepalanya dan melirik Ye Chen di sampingnya. Karena ini adalah buku surgawi, tentu saja tidak sederhana. Ye Chen menyesap anggur, mengingat bahwa buku tanpa kata yang telah dibaca Ji Ningsuang sebelumnya memang misterius, jika tidak, bagaimana dia bisa dihargai oleh Raja Kuasi Bijak? Itu semua adalah kitab suci surgawi. Seharusnya ada hubungan antara kitab suci surgawi tanpa kata dan kitab suci surgawi Dunjia. Saat dia berbicara, Ye Chen juga secara tidak sadar melihat ke dalam laut ilahinya, dan matanya tertuju pada karakter surgawi Dunjia yang dicap di kuali kacau. Diam-diam memikirkan hubungan dengan buku surgawi tanpa kata. Bagaimana situasinya? Ada perkelahian geng. Ketika Ye Chen melihat ke lautnya sendiri, Qi Wang yang berada di sampingnya berteriak, kalian semua tidak tahu malu, bukan? Mendengar ini, Ye Chen buru-buru mengumpulkan pikirannya, dan menatap Sutian. Di langit, selain Ji Ningsuang dan lelaki tua berambut ungu, ada lelaki tua berpakaian hitam lainnya, yang sekuat gunung, dan juga Raja Semu, yang mengepung Ji Ningsuang dengan ungu. Pria tua berambut sekelompok orang ingin bergandengan tangan untuk membunuh Ji Ningsuang. Lakukan sesuatu. Ye Chen menyingkirkan kendi, melangkah ke langit, dan memblokir pria tua berbaju hitam untuk Ji Ningsuang. Lagi pula kau juga seorang raja yang sok bijak, jadi kau tidak takut dengan ejekan dari generasi yang lebih muda. Itu bukan urusanmu, keluarlah. Pria tua berpakaian hitam itu memarahi dengan dingin, berubah menjadi tangan besar, dan menyapu langit dengan telapak tangannya. Aku belum pernah melihatmu begitu sombong. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan langsung pergi ke pertarungan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pukulan itu tak tertandingi, dan lelaki tua berbaju hitam itu mundur. Sialan kamu. Pria tua berpakaian hitam itu berteriak dengan marah, dengan aura pembunuh mencapai langit, dia menyerang lagi, dan mendorong keluar lautan darah dengan telapak tangannya, menelan roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh kehampaan yang hancur bergetar. Ye Chen tetap diam, sangat kuat,
menghancurkan Su Tian dengan satu langkah, membelah lautan darah dengan satu telapak tangan. Pria tua berbaju hitam itu menderita serangan balik, mundur satu demi satu, dan sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, Ye Chen telah membunuhnya. Tidak ada kekuatan magis yang cemerlang, hanya kepalan emas yang mendominasi, memegang banyak kekuatan magis di tangannya, berevolusi sendiri dengan cara yang kacau balau, terjalin dengan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi. Pria tua berbaju hitam itu terluka di tempat, separuh tubuhnya diledakkan dengan pukulan, penampilannya sangat tragis. Ah! Pria tua berambut hitam itu benar-benar marah, dan dia tidak tahu malu, ada pancaran listrik dingin yang keluar di antara alisnya, yang berubah menjadi cermin perunggu berwarna darah. Ye Chen mencibir, dan Chaos Divine Cauldron segera dikorbankan, menghadap ke cermin perunggu berwarna darah. Pertempuran meningkat secara instan. Barisan 2 lawan 2, pertarungannya luar biasa, tapi apakah itu pria tua berambut ungu atau pria tua berpakaian hitam? Mereka semua berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan mereka semua ditekan oleh sok bijak Ye Chen dan Ji Ningsuang. Melihat pemandangan tanpa hukum ini, orang-orang di bawah tanpa sadar menggaruk-garuk kepala mereka. Ada apa dengan dunia ini? Apakah orang bijak semuanya begitu tangguh? Mereka semua monster.